Oke. Hai Kak Selvi. Oke, karena ini yang join sudah lumayan banyak, eh, saya sapa-sapa dulu ya Bu ya. Oke, selamat Oke malam ya Kak, semuanya. Selamat malam teman-teman. malam. Oke, karena narasumber kita juga sudah siap, kita bisa mulai sekarang. Sebelumnya, selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sebelumnya perkenalkan, saya Winnie Fitriana atau biasa dipanggil Winnie di Krealogi sebagai Modul Development Officer yang pada malam hari ini akan menjadi moderator dari sharing session dengan salah satu anggota dari komunitas Krealogi kita, gitu. Nah, sebelumnya saya ingin memperkenalkan juga eh, untuk kreologi. Nah, kreologi merupakan suatu ekosistem atau komunitas wadah dari bertemunya pengusaha-pengusaha atau UMKM-UMKM dari seluruh kota di Indonesia, khususnya UMKM di bidang kria atau kerajinan. Nah, Kreologi juga memiliki aplikasi ramah pengguna yang mana tujuannya untuk membantu UMKM dalam manajemen bisnisnya, seperti itu. Nah, narasumber kita pada malam hari ini merupakan salah satu dari anggota komunitas Kreologi. Oke, nah saya tidak akan memperkenalkan lebih dalam mengenai narasumber kita karena nanti biarkan narasumber kita yang memperkenalkan diri dan juga memperkenalkan usahanya seperti itu. Oke, selanjutnya boleh Ibu Lina untuk memperkenalkan diri dan juga memperkenalkan produk atau nama usahanya seperti itu. Ya Kak Winnie, terima kasih atas waktunya untuk saya bergabung di live kreologi ini ya malam ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Kak Waalaikumsalam. Winnie juga, sama teman-teman semua yang sudah bergabung. Terima kasih atas kesempatan saya diberikan waktu ya untuk mengisi acara di kreologi ini. Oke, saya perkenalkan untuk saya pribadi, nama saya Lina Windiarti. Untuk saat ini saya seorang ibu rumah tangga yang kegiatannya ya menjalankan hobi ini, sekalian menjalankan usaha. Saya mempunyai 2 orang anak, cewek sama cowok. Oke, Untuk itu aja ya pribadi saya ya. oke. Kalau untuk usaha nama usaha saya itu Double Aircraft, masih usaha rumahan sih Kak, yang bergerak di bidang kerajinan, khususnya kerajinan perca. Itu cukup Kak? Oke, terima kasih Ibu Lina atas perkenalannya gitu. Nah, untuk usahanya sendiri produknya berarti dari ini ya Bu ya, dari kain perca ya, kalau gitu ya. Ya, ya Oke, rata-rata semua produknya dari kain perca. oke. Oke Bu, boleh diceritakan Bu latar belakang atau kenapa Ibu memilih usaha di bidang tersebut, padahal masih banyak sektor usaha yang bisa dijalani seperti itu. Sedikit cerita nih, sebetulnya itu awal mula dari usaha ini bukan di kerajinan perca Kak. Jadi awal usaha saya itu di bidang fashion, khususnya ya modiste lah ya, masih kecil-kecil gitu. Kemudian seiring waktu berjalan, banyak nih kan perca ya, perca nggak pernah saya buang. Kemudian karena sayang, kita kumpulin perca itu sekitar
usaha fashion itu jalan sekitar 2 atau 3 tahun, ternyata kan banyak itu perca-perca karena kita kumpulin. Akhirnya tahun 2017 saya mulai inilah menambah dari fashion ke craft, kemudian perca-perca itu kami olah lagi untuk menjadi produk, terutama saat itu produk home decor. Oke, baik. Jadi awalnya memang ini ya Bu ya, idenya itu muncul karena ada banyak kain perca yang apa namanya ada di rumah Ibu gitu, tapi belum Ya, termanfaatkan ya, gitu ya Bu ya. ya, ya, karena waktu itu kita masih fokus di fashion ya, jadi masih Hmm, fokus di fashion karena waktu itu banyak sekali. Memang kita sengaja nggak buang sih perca itu, kemudian karena sayang, akhirnya kita kumpulin. Setelah berjalan 2 tahun kan banyak itu percanya. Terus mulailah kita ada ide lah, oh kalau gitu kita bikin satu usaha lagi lah yang memanfaatkan perca gitu. perca. Oke, baik. Nah, untuk Ya. teknik pembuatannya sendiri itu bagaimana ya Bu ya? Karena kan kalau misalkan setahu saya nih, tapi nanti kalau misalkan saya salah nanti diluruskan ya Bu ya. Setahu saya kalau Oh ya, kain nggak perca itu apa-apa. beda-beda ya Bu ya. Jadi Iya, maksudnya iya. untuk model kainnya, untuk jenis kain dan warnanya juga kan beda-beda. Nah, itu gimana sih Ibu cara mengkombinasikannya supaya jadi karya yang bagus gitu? Untuk pertama itu memang kita perca itu kita pisah, Mbak. Jadi kita pisah itu dalam arti yang kain-kain batik itu kita sendirikan, batik semua, yang tenun Hmm. juga kita sendirikan secara terpisah. Kemudian kita yang manfaatkan itu yang kain-kain batik yang itu ya, sisa-sisa batik yang dari kain katun terutama. Gitu. Jadi Hmm. pemilihan warnanya pun udah kita pisah saat itu. Jadi percanya kita pisah warnanya dari gelap ke terang, terus yang apa motif-motifnya itu juga yang dari kecil atau polos itu juga kita pisah. Jadi saat kita mulai untuk terjun ke usaha itu kita udah ada itu ya, udah lebih mudah untuk mengkreasikan antara yang motif sama yang polos itu. Awalnya seperti itu. Oke. Untuk tekniknya sendiri kita menggunakan teknik patchwork, aplikasi, Hmm. sama yang terakhir kita jahit quilting, Kak. Oke. Jadi memang untuk kainnya ini sudah disortir dari awal gitu ya, Bu ya. Iya, iya. Dari awal itu kita sudah sortir sendiri-sendiri gitu ya. Jadi kita pisah-pisah Hmm. antara sisa perca-perca itu yang polos, yang motif, yang warna gelap, yang warna terang. Dari pertama kita habis potong jahitan itu baju, langsung kita kumpulin sendiri gitu. Jadi saat kita Oh. mengolah itu sudah tahu misalnya kain yang katun ini mau untuk apa, nanti kain yang satin itu gunanya untuk apa. Jadi kita udah bisa langsung mengelolanya gitu Kak. Oke, baik. Nah, untuk apa namanya macam-macam produk, Bu. Jadi kan kalau untuk kain perca itu mungkin bisa dibentuk untuk macam-macam ini ya, macam-macam jenis produk ya, Bu ya. Nah, kalau boleh tahu Iya, untuk iya, iya, produk betul. dari usaha Ibu sendiri ini apa saja produknya, Bu? Untuk perca ini kita bagi jadi dua ya Kak. Jadi ada untuk home decor sama untuk souvenir. Kalau untuk yang home decor sendiri kita produknya itu bed cover, sarung bantal, taplak meja, hiasan dinding, ada juga itu tataan piring sama gelas itu, platemate atau cluster itu, ada dan cover sofa gitu. Itu untuk spesial yang home decor. Kalau untuk yang souvenir, kita biasa untuk souvenir-souvenir pernikahan gitu yang kecil-kecil seperti pouch, tote bag, terus kita bikin binder juga yang kecil-kecil gitu untuk souvenir, atau kita bikin paspor case juga. Oh, jadi Gitu. ada Jadi kalau paspor untuk case yang juga. sisa, ya jadi yang selebihnya kan kita misalnya ada perca yang agak besar itu kita bikin dulu untuk yang home decor, terus kan habis kita potong itu ada sisa kecil lagi, kita manfaatkan lagi untuk yang produk kecil seperti kita bikin pouch gitu atau
hiasan di tote bag atau kita aplikasi lagi ke itu ya, paspor case atau ke binder gitu. Biasa seperti itu, Kak. Oke, berarti memanfaatkan bahannya itu memang semaksimal mungkin ya Bu ya? Iya, iya. Dari Oke. kecil itu memang sengaja nggak saya buang juga, Kak. Jadi kalau yang kecil-kecil itu biasa saya untuk binding ya. Kalau untuk binding itu istilahnya ini ya, pinggirannya gitu ya, pinggiran-pinggiran itu hiasan yang pinggiran atau kita bikin apa kita sambung-sambung lagi nanti misalnya itu kainnya cukup itu ya kita jadikan produk lagi. Misalnya kalau saat sekarang ini kan masker ya. Jadi ya maskernya masker dari perca gitu, Kak. Oh, Iya. oke Bu. Baik-baik Bu. Nah, untuk apa namanya segmentasi pasarnya sendiri seperti apa Bu? Kalau saat ini mungkin pandemi jujur aja kita agak berkurang ya Kak ya. Ya tapi semua mungkin saat ini ada hikmahnya juga. Kalau sebelumnya itu biasa kita bikinnya itu yang souvenir biasa untuk seminar, untuk apa workshop-workshop gitu, terus ulang tahun anak-anak gitu ya, goodie bag-nya. Terus juga souvenir-souvenir pernikahan sebelum pandemi ya mungkin tidak begitu terasa ya Kak ya. Alhamdulillah lancar-lancar saja. Mungkin saat ini memang karena pandemi ya order juga agak berkurang. Apalagi saat ini PKM ya, pernikahan aja dibatasi cuma berapa orang gitu. Jadi ya memang mungkin teman-teman juga yang lain juga merasakan ya saat ini. Tapi ya semua ini saya nikmati aja Kak. Iya. Untuk ya Iya, dinikmati. Bu. Iya. Baik, berarti untuk segmentasi pasarnya atau biasanya pelanggan yang menjadi sasaran dari produk Ibu ini berarti kalangan ibu rumah tangga, mahasiswa Ya, atau bagaimana, Bu? segmentasinya rata-rata wanita ya Kak ya. Hmm, Dari umur 18 sampai 55 tahun. Ada mahasiswi juga, ada ibu rumah tangga muda juga, ada ibu-ibu juga yang udah sepuh-sepuh gitu, biasanya itu yang cari kegiatan, pengen belajar juga gitu, juga ada gitu. Jadi sekitar usia 18 sampai 55 tahun. 5 tahun. Rata-rata Oke, wanita, baik. cuma juga tidak itu juga desain-desain interior juga ya. Itu kan ada cowok juga, tapi kebanyakan rata-rata memang wanita. Oke, ya ya Bu ya. Biasanya yang lebih Ya. apa namanya kalau di rumah suka pernak-pernik, suka sesuatu yang bagus-bagus dekorasinya itu biasanya memang perempuan ya Bu ya. Ya, 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 rata-rata ibu-ibu gitulah. Karena memang Oke. kita kan dari awalnya kan dari usaha jahitan ya Kak ya. Jadi memang seperti berputar gitu aja sih Kak. Dari jahitan kan ibu-ibu semua itu karena kami kan hanya modiste ya, hanya jahit pakaian wanita. Jadi ya akhirnya ke situ-situ lagi juga ke rata-rata memang ibu-ibu muda lah gitu. Oke, jadi berarti awalnya untuk mengenalkan produk Double A Craft ini, berarti pertama kali itu Ibu mengenalkan produknya ke customer-customer Ibu dari ini ya, pelanggan jahit yang apa Iya, namanya iya, awal iya. gitu ya Bu ya. Ya, awalnya seperti itu. Jadi kita bikin, terus kita display kan. Kalau di usaha modiste gitu kan customer datang ya Kak ya. Jadi Ya. kita memang belum itu sih, belum keluar dulu gitu. Jadi kita hanya display di rumah dulu gitu. Jadi customer datang ya pertama itu aja sih Kak dari mulut ke mulut dulu sih gitu. Jadi kita rekrut yang pelanggan-pelanggan yang sudah langganan gitu ya yang sudah biasa custom order ke kita gitu aja dulu. Awalnya seperti itu. Oke, oke. Jadi awalnya memang ke customer yang sudah dikenal dan lama-lama Iya, makin banyak iya. yang tahu gitu ya Bu ya. Ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah seiring waktu berjalan kan kita kan ada Instagram itu, kita mulai ke Instagram. Kemudian saat pandemi ini sebetulnya tuh saya juga belum awal-awal pertama memang karena saya hanya fokus ya Kak, hanya fokus di produksi aja sih. Tapi karena pandemi ini ya
ada itu ya, ada berkahnya juga. Saya yang tadinya mungkin biasa ya hanya diproduksi dan istilahnya gaptek, lama-lama kan harus ini ya, harus dituntut belajar ya, akhirnya buka juga di marketplace gitu. Sekarang ada di Shopee, Tokopedia sama Bukalapak. Gitu, Oke. Kak. Oke, nah Iya. untuk marketplace atau ini ya Bu ya berarti apa namanya penjualannya melalui online. Nah itu apakah Iya. membantu Bu untuk kondisi kita yang saat ini terdampak seperti ini Bu? Ya, untuk saat pandemi ini sangat membantu ya, Kak ya. Setidaknya kan karena yang biasa kita offline ya, atau datang, kita aja kadang memang jujur aja kan misalnya ada tamu atau apa, kita kan pikirannya juga jadi negatif thinking juga ya Kak ya. Aduh, nanti jangan-jangan saya juga bisa kena sakit. Tapi kan terus terbantu sama Ya, marketplace itu akhirnya ya kita dituntut juga untuk belajar juga. Akhirnya kita juga itu Kak. Akhirnya apa? Menuju juga ke sana, belajar juga belajar bisnis ke online juga akhirnya gitu. oke baik. Oke Bu, Ya jadi memang terbantulah Kak. Jadi sangat sangat terbantu kalau ada ini saat pandemi ini memang sangat terbantu jika ada online gitu. Memang lebih oke. cepat ya Kak, lebih cepat di online-nya sepertinya gitu kalau saat pandemi seperti ini. Oke, Bu. Oke, baik, Bu. Nah, untuk apa namanya Ibu Lina ini kan tergabung dalam komunitas kreologi ya, Bu ya? Iya, iya, iya. Kurang Oke. lebih udah 1 tahun Boleh ya Kak ya? diceritakan? Iya. Oh iya, udah 1 tahun ya, Bu ya. Iya, iya, iya. Oke. Kalau boleh, Bu, boleh diceritakan waktu awalnya tahu kreologi itu dari mana kemudian bergabung dan apa yang dirasakan setelah bergabung di komunitas kreologi dan juga mencoba memakai aplikasinya gitu, Bu. Eh, Pertama itu saya tahu kreologi waktu saya itu kan ada Willern itu ya Kak ya. Willern itu sama Herventura ya. Nah, itu waktu Herventure, itu ya. saya lolos ya. Hmm, Lolos ke 100 besar pertama gitu. Terus kemudian disaring lagi sampai menjadi 30 besar, alhamdulillah lolos. Nah, dari situ saya mulai mengenal itu kreologi. Jadi memang keren lah kreologi, saya akui itu. Jadi kita bisa kolaborasi, terus kita belajar juga bisa lewat WA aja ya. Kayak kemarin kita bisa menghitung HPP lagi secara benar. Terus juga teman-teman yang di kreologi itu sama-sama saling sharing gitu juga. Manfaatnya besar banget untuk kami lah Kak, sebagai pemula ya, usaha-usaha pemula gitu Kak. oke, baik. Nah, Ibu Lina, tadi kita kan udah ngobrol banyak ya, Bu, tapi Iya, kayaknya ada satu hal yang kelupaan nih, Bu. Jadi mungkin Bu iya Lina apa? belum menyampaikan domisili tinggal atau lokasi tinggal dan juga Oh lokasi iya, usahanya. belum ya. Iya. Saya tinggal di Semarang, Kak, khususnya di daerah Pedurungan. Lebih tepatnya saya di Perumahan Pelamongan Indah, gitu. Oh iya, Jadi di Pelamongan Semarang Indah. Timur, Oh Semarang ya, Timur ya, di Semarang Timur, daerah Semarang Timur. daerah Semarang Timur. Nah, Iya, iya, untuk Ibu Lina yang tinggal di Semarang, ketika mengikuti iya. komunitas kreologi, itu Ibu ketemu relasi atau teman-teman baru dari kota mana saja, Bu? Iya, seluruh kota, seluruh Indonesia ya, ketemu lagi ya, ketemu semua ya. Di situ Oke, jadi nggak semua hanya di ketemu Semarang, dari nggak ada, ya. ya, nggak Enggak. hanya dari Semarang Iya, aja di ya, Bu ya? Semarang ada sih. Ya, di Semarang Hmm, ada beberapa sih juga yang udah kenal juga. Tapi lebih itu hmm. ya, sekarang lebih banyak yang di luar luar Semarang. Oke, jadi memang selain menambah Lebih ilmu banyak juga menambah bertemu yang relasi di ya, Bu luar. ya? Iya, ya, sangat sangat Mbak, sangat menambah relasi. Ya. Oke. Lagi pula Oke. tambah itu juga ya, tambah pengetahuan juga sih kan ada sharing juga ya, misalnya di Kiralogi itu bagus sekali, jadi memancing pertanyaan ya, misalnya ini keadaan saat ini bagaimana, nanti teman-teman semua pada kasih komen-komen gitu, jadi bagus itu untuk apa? Untuk kita jadi tahulah nggak merasa sendiri saat ini ya. Biasa kan kita apa usaha kita aja yang sepi,
atau usaha kita aja yang lagi lesu, tapi ternyata memang setelah kita masuk di grup gitu, misalnya saling sharing gitu, kita jadi tahu oh ternyata kita nggak sendiri gitu. Jadi memang Oke. sama-sama lah ya, memang saat ini itu memang sedang apa ya, sedang lesu ya semua ya istilahnya. Gitu. Oke, jadi ini ya Bu ya, selain tempat untuk belajar juga ternyata bisa ketemu relasi atau teman-teman sesama pelaku UMKM dari berbagai kota, Iya, bisa iya, saling sharing ya Bu ya. iya betul sekali. Bagus Kak, bagus. Hmm. Ya Oke, ini karena memang istilahnya kita ya Bu. punya apa ya kita punya pandangan baru ya, misalnya kita Oh biasanya iya. seperti ini ternyata ada teman masukan seperti ini, kita jadi yang tadinya udah kayak apa mau lesu kok gini kok lesu sepi gitu, kita jadi semangat lagi gitu. Oh iya benar. Jadi saling Mungkin sharingnya itu bermanfaat sekali. oh iya. Oke. Mohon maaf ya Bu, tadi mungkin jaringan saya Iya, agak-agak ini jelek, jadi suaranya terdengar telat gitu sampainya. putus-putus ya, oh Jadi iya gitu ya. terkesannya kayak motong gitu. Oke. Gitu. Nggak apa-apa Kak. Oke, jadi memang untuk ini ya Bu ya, kita sebagai pelaku usaha atau pelaku UMKM itu sangat butuh atmosfer ya sesama pelaku UMKM juga, di mana kita bisa saling menguatkan, saling menyemangati, dan saling bertukar pikiran Iya, ya Bu iya. ya. Iya, Hmm, betul sekali itu. Ya, yang jelas itu kita jadi semakin kuat ya Kak ya, kalau ada seperti komunitas gitu, kita saling sharing. Kalau kita sudah sharing itu, oh kan lega ya istilahnya gitu. Jadi kita bisa memotivasi kita juga sih, kalau misalnya ada teman, ih kok produknya masih bagus gitu, kita kok belum, kita jadi termotivasi juga gitu. Misalnya ada mereka, oh saat ini kok masih semangat, kita jadi juga ikut semangat gitu kan. Oke, jadi ketika memang kita lagi down atau semangatnya lagi turun, ketika sharing ke sesama pelaku UMKM, kita sharing ke tempat yang tepat ya Bu ya, yang justru akan Iya, iya menambah betul ya. atau menaikkan semangat kita gitu ya Bu ya. Iya, itu betul, itu penting itu Kak, penting sekali. Oke, kalau istilahnya sekarang, kalau ini ya Bu ya, istilahnya anak-anak sekarang ini apa tempat sambat yang sekufu gitu. Iya Oke. betul Kak. Memang itulah ya Kak. Karena ini kan mungkin terlalu lama juga ya, pandemi itu hampir 2 tahun kan. Jadi terlalu panjang gitu. Rasanya itu yang kita biasa ada pameran, terus ada pelatihan gitu. Sekarang hanya di rumah. Terus kan kita juga mungkin jenuh juga ya kalau harus bertemu dengan kayak seperti saya ini kan bertemunya hanya kain, mesin jahit. Kalau nggak kita sendiri yang apa mengolahnya ya, kita nggak ketemu sama teman, kita nggak ketemu di komunitas, nggak istilahnya juga nggak belajar, ya kita nanti itulah istilahnya rugi sendiri gitu Kak. Iya Ya, betul jadi betul Bu. memang saat ini saya rasa kalau itu apa saat di rumah ini saya buat itu Kak, belajar, maksudnya belajar online lah gitu. Perbanyakin belajar lah sekarang, istilahnya saya seperti itu Kak. Oke, baik. Nah, terima kasih ya Bu ya. Bu Lina udah sharing banyak banget mengenai double aircraft gitu. Nah, mungkin Iya sekarang sama-sama Kak. waktunya ini audiens kita untuk bertanya pada Ibu Lina gitu. Jadi dari tadi kan yang Oh tanya ya saya Kak, terus ya Bu boleh. ya. Sekarang gantian Iya. audiensnya, barangkali ada yang mau bertanya atau ada yang mau sharing juga gitu. Nah, boleh Iya. teman-teman kalau misalkan ada yang mau ditanyakan kepada Ibu Lina, silakan tulis di kolom komentar gitu. Nah, boleh nih Ibu Lina sambil menunggu teman-teman kita, barangkali ada yang mau bertanya, boleh Ibu Lina menunjukkan contoh dari produk Ibu gitu ke kita. Oh, boleh, silakan Kak. Oh,
Ini itu proses ke pembuatan sarung bantal ini Kak. Oh Jadi ya ini bagus ya Bu ya. kita dengan teknik aplikasi. Ya, ini kita biasa bahannya kita gunakan dakron press, Ya. terus kita quilt. Ini kita ada dua sih Kak, quiltnya kita dapat biasa dengan menggunakan hand quilt, sama yang mesin quilt juga ada. Hmm. Untuk ini, kalau ini seperti ini taplak meja. Hmm. Ini taplak meja. Produk kami taplak meja ini menggunakan sistem origami, Kak. Jadi Origami. Jadi origami ini ya. origami tinggal lipat-lipat saja. Ini cuma Hmm. hasil akhir aja kita sambung dengan mesin jahit. Tapi untuk apa ya? Ini desainnya ya. Desainnya ini tanpa jahitan. Jadi kita sistem origami. Kita lipat. Ini taplak Oke. meja. Berarti kainnya itu dibentuk dulu seperti ini membuat origami gitu ya Bu ya, baru disusun gitu ya Bu. Ya, ya, Hmm. jadi kita potong-potong dulu sesuai ukuran, kemudian kita sistemnya dengan itu setrika, gosok ya Kak. Jadi lipatannya itu Hmm. supaya apa ya, mati ya, supaya itu Ya. jelas gitu ya. Jadi kita hanya Hmm. sistemnya lipat-lipat, kemudian kita susun, terakhir kita jahit. Kita pakai mesin, pakai sambung-sambungnya. Oke. Berarti memang prosesnya itu ini ya Bu ya, nggak mudah ya Bu ya sebenarnya ya Bu ya, untuk membuat Ya, apa handcraft kalau dari perca ini. ya handmade itu kan memang prosesnya lama ya Kak ya. Ya prosesnya nggak bisa cepat langsung jadi gitu. Jadi memang handmade itu kenapa rata-rata orang bilang kenapa mahal sekali gitu ya. Karena memang kan prosesnya itu Kak, prosesnya yang lama. Jadi memang membutuhkan kesabaran ya, sedikit sabar lah. Gitu. Ya Iya, rata-rata memang harus butuh kesabaran ya Kak. Semua usaha butuh kesabaran. betul Ibu. Iya. Oke. Ibu ini udah ada beberapa pertanyaan yang masuk Bu. Dari Oh iya Kak. yang pertama dari teman kita Zaptor. Zaptor. Oke, Ya. pertanyaannya eh, produk favorit dari Double A Craft apa, Bu? Kalau Nah, rata-rata produk best favorit, sellernya ini, Bu. oh iya, best sellernya itu biasa sarung bantal sama taplak meja. Tapi ada juga Oke. yang lebih ke bed cover, Kak. Hmm. Tapi yang best sellernya sendiri ya taplak meja sama sarung bantal untuk home decor ya, Kak ya. Tapi kalau untuk souvenir, ya kita karena souvenir itu custom order, jadi menyesuaikan misalnya pemesanan itu post ya kita kerjakan post. Tapi Oh. rata-rata untuk yang lebih banyak itu kita mengerjakan tote bag untuk itu seminar. Jadi best Hmm. sellernya itu kalau untuk souvenir tote bag. Oke. Oke, sudah terjawab. Kemudian pertanyaan kedua dari Erni Atmaja. Maaf Bu Lina, untuk kain percanya benar-benar perca atau kain lembaran? Ambil dari mana percanya? Nah, ini maksudnya mungkin kain percanya itu benar-benar yang kain-kain yang bekas pakai, maksudnya Sisa-sisa sisa-sisa ya. dipakai atau gunting sendiri nih gitu. Ya. Jadi gini, kalau proses tempat saya menggunakan perca sendiri itu yang saya ambil dari perca sisa-sisa jahitan itu ada Kak, dan saya kombinasi. Jadi saya mix juga. Saya mix dengan katun Jepang sama batik batik Bali biasa saya menggunakan gitu. Jadi kalau kita murni dari perca itu mungkin hasilnya kurang itu ya Kak, kurang apa? Kurang indah istilahnya seperti itu ya. Karena kalau hanya kita tumpuk-tumpuk perca aja kan kurang muncul itu karena warnanya juga kurang apa ya, kurang bisa masuk kalau terlalu banyak percanya. Jadi memang kita kombinasi sama katun Jepang sama batik Bali.
Jadi memang kita mix gitu. Untuk desainnya ya. Kalau untuk yang uh, souvenir, kalau untuk yang tote bag biasa kita pakai kain yang lembaran. Walaupun Oke. ada aplikasi menggunakan perca. Oke, jadi menyesuaikan kebutuhan juga ya Bu ya, kalau begitu ya Ya, Bu ya. ya. Ya, jadi memang Oke. kita memang menggunakan murni perca itu ada juga memang kita seperti ini tuh juga ini perca-perca semua ini Kak. Cuma kita mix Hmm. juga dengan katun Jepangnya itu, katun Jepang, terus kita mix dengan katun Bali. Karena kalau kita nggak mix pun, kalau kita semua jahit hanya tempel-tempel perca itu semua kan, walaupun cantik warnanya, tapi kan tidak menghasilkan apa ya, estetikanya itu agak kurang gitu ya. Betul, Istilahnya lah betul. seperti ya. Oke, Ibu. Kalau boleh tahu yang di belakang Ibu Lina ini berarti apa namanya Bu, produknya Bu? Yang ini ya, Ya. yang ini bed cover ini. Ini Oh, bed bed cover. cover. Iya. Ini Hmm. sebetulnya ini saya juga pakai perca dari customer itu, Kak. Jadi customer yang jahit itu begini ya, jarang sekali yang meminta percanya walaupun kita udah kasih ya, Bu, ini percanya sisa gitu. Tapi mereka itu sudah Mbak, nggak usah di saya bawa diproduksi lagi aja kembali gitu. Jadi alhamdulillah itu istilahnya dari ini tuh kadang tuh ada ini percaya saya bermanfaat gitu. Jadi orangnya itu malah senang gitu loh Mbak. Oh Istilahnya iya. malah senang ternyata itu kain sisa dia itu masih bisa dimanfaatkan lagi gitu. Hmm, oke. Jadi customernya juga ikut seneng gitu ya Bu ya? Iya, ya, ya, kadang malah, aduh ini perca saya sekalian deh saya beli gitu. Jadi saya sekalian deh bikinkan sarung bantal, sekalian deh bikinkan taplak meja gitu dari sisa itu, gitu Kak. Jadi ya saling itu ya, Oh saling mengkait lah gitu. iya. Malah sekalian ya Bu ya, bisa jahitin baju, bisa dapet barang Iya, yang bagus juga iya gitu. gitu ya. Jadi memang ada juga sih misalnya ada Mbak percanya nggak usah saya bawa gitu. Tolong nanti dibikinkan apa gitu. Jadi ya sekalian sekalian itu sekalian kita produksi Kak. Oke. Oke Ibu, Kalau terima kasih murni-murni atas ya, kalau murni percanya memang kita eh, jarang itu ya Kak, jarang pakai semua murni perca itu jarang memang kita kombinasi lah. Gitu. Kalau oke. untuk supplier kainnya itu biasa kalau katun Jepang saya ambil dari Bandung. Hmm. Tuh. Kalau batik itu saya ambil dari daerah sini aja yang dekat-dekat seperti Solo, Pekalongan gitu, Cirebon gitu. Oke. Oke Ibu, terima kasih atas apa namanya penjelasannya ya Bu. Tapi kita ada pertanyaan Ya, lagi nih Bu. Oke, ya ini silakan teman-teman kita Kak. antusias sekali ya Bu ya. Ada Terima dari kasih. Kak Regina. Nah, sejauh ini pesanan produk double aircraft paling jauh dikirim ke daerah mana saja, Bu? Rata-rata karena kita kan ini ya udah alhamdulillah kita ke Indonesia ya Kak ya nasional. Yang sudah itu di luar yang terbanyak ya pemesanan itu di Medan sama di Banjarmasin. Oke, berarti sudah keluar Kalaupun pulau juga ya, Bu ya? kalaupun ada yang dari Bandung sama Jakarta ada juga tapi untuk pengiriman barang pengiriman produk kita itu pemesanan ada yang dari Kalimantan sama Sumatera. Medan sama Hmm, Banjarmasin. wow. Oke, Ya. berarti ini ya Bu ya, yang apa tahu atau yang kenal dengan produk Ibu itu sudah lumayan luas ya Bu ya? Ya, alhamdulillah Kak. Ya, Oke, ya alhamdulillah uh, karena ya rata-rata sebetulnya sih dari customer itu tadi Kak, ya yang apa uh, istilahnya apa ya mulut ke mulut itu ya apa mungkin itu justru jitu juga ya pemasaran jitu juga itu dari mulut ke mulut gitu. Alhamdulillah karena dari pertama itu apa kami itu masuk ke apa pertama itu masuk ke bank dulu ya. Ke bank itu kita bikin seragam untuk ibu-ibunya yang ternyata itu
Kalau di bank itu kan ada itu yang setiap berapa tahun pindah gitu keluar Jawa atau ke Jawa gitulah. Dari situlah kita jadi bisa memperkenalkan produk kita. Oke. Oke, jadi untuk pemasaran dari mulut ke mulut, jadi dari Ya, customer yang udah pernah beli, lalu apa nah, namanya iya, diceritakan ke temannya, jadi ya nambah-nambah gitu gitu. ya Bu ya Awalnya seperti customernya ya. itu. Ya, awal pertamanya seperti itu kan. Oke, nah Bu kalau boleh diceritakan Bu untuk tantangan dari bisnis double aircraft sendiri itu yang Ibu rasakan selama ini yang paling besar tantangannya itu di bagian apa dan bagaimana caranya Ibu untuk uh, to overcome atau untuk mengatasi tantangan tersebut gitu Bu. Ya, kalau tantangan usaha pasti ada ya Kak ya. Karena memang pasti produk-produk seperti ini juga banyak juga ya pelaku usahanya juga banyak. Terus sekarang juga banyak diminati juga sih ya apa perca-perca seperti ini. Ya kalau prinsip saya ini pokoknya saya itu intinya berkarya saja gitu ya Kak. Jadi istilahnya di atas langit itu kan ada langit. Jadi Hmm. setiap karya kita itu misalnya bagus, pasti ada yang lebih bagus lagi. Gitu. Tapi saya kembalikan lagi, yang penting tetap semangat, tetap berkarya gitu. Masalah kalau rezeki atau apa itu kan sudah diatur. Walaupun kita harus tetap ikhtiar ya Kak. Nah, ikhtiar itu ya kita tetap promosi ke itu, ke teman-teman lah istilahnya. Kita tetap share ke marketplace atau share ke Instagram gitu. Intinya kalau saya seperti itu sih Kak. Kalau tantangan itu tantangan yang terdalam itu sebetulnya saya itu kalau usaha ini di SDM-nya gitu. Jadi Hmm. memang SDM-nya itu karena pembuatan seperti ini kan dibutuhkan ketekunan ya Kak, ketekunan sama kesabaran. Jadi itu kadang kalau kita dapat pegawai gitu yang kurang sabar atau kurang tekun, itu juga hasilnya itu juga kurang memuaskan gitu. Karena memang kita dibutuhkan kerapian juga ya itu. Kalau tantangannya saya memang di kekurangannya di SDM gitu. Tapi kalau saya kembalikan lagi kalau usaha itu harus bagaimana yaitu aja Kak, saya hanya semangat berkarya saja, nanti pasti ada jalannya gitu aja. Oke. Oke, Ya keren jadi sekali ya Bu istilahnya ya. dan kalau kita harus sempurna, kita harus bagus, kita harus apa, memang nggak ada yang sempurna lah ya istilahnya itu aja sih Kak. Gitu. Jadi Oke. saya hanya berkarya, membuat karya, bermanfaat lah setidaknya berkarya saya itu juga bermanfaat untuk customer saya juga suka gitu. Jadi ya itu Kak, istilahnya kalau masih standar rumahan itu biasa gitu aja ya kalau saya ya. Asal itu aja misalnya customernya oke, saya puas juga, ya alhamdulillah Kak. Kalau Oke. tantangan terberatnya itu juga Kak, karena mungkin semua mengalami juga ya Kak, pasti usaha itu kan memang nggak bisa rame terus, sepi terus juga enggak kan ya. Jadi memang kita kadang rame, kadang sepi itu sudah biasa gitu. Oke, jadi kuncinya pokoknya tetap berusaha dan tetap berinovasi Ya, semaksimal yang kita ya. bisa gitu ya, Bu ya. Ya, saya gitu aja sih Kak. Kalau saya Oke, Ibu. berkarya gitu aja lah, berkarya Iya. bermanfaat gitu aja, yang penting sambil jalan gitu. Oke. Nah, Ibu Lina, terima kasih atas sharing-sharingnya malam ini ya, Bu ya. Ya, sama-sama Kak. Nah, untuk Mohon Ibu Lina maaf kalau sendiri. ada kekurangan ya Kak. Oh iya, nggak apa-apa, Bu. Iya, nggak apa-apa. Iya, Bu. Malam ini saya dan juga teman-teman nih, teman-teman audiens banyak belajar dari ketekunan Ibu Lina dalam membangun dan juga mempertahankan usaha seperti itu, Bu. Nah, kalau boleh, Bu, sebelum kita closing atau selesai pada malam hari ini,
Boleh nggak ya Bu, kalau misalkan saya request ke Ibu untuk menyampaikan sepatah dua patah kata untuk menyemangati sesama pelaku UMKM gitu. Ya, kalau saya pribadi ya Kak, yaitu kembali aja itu kita harus tetap keep strong ya Kak ya, tetap semangat, tetap berkarya, tetap bermanfaat. Yang penting kuncinya bermanfaat itu aja Kak. Kalau kita sesuatu yang kita lakukan itu bermanfaat untuk orang lain, hati kita sepertinya puas itu, bahagia gitu. Betul Ya itu aja, sekali, tetap betul. semangat. Badai pasti berlalu. Oke, Gitu. dan corona juga pasti akan berlalu ya Bu ya. Nah, ya, gitu. Pasti ada hikmahnya. Badai pasti berlalu Iya, gitu aja, Kak. Ya, iya. tetap semangat gitu aja. Semangat berkarya gitu aja, Kak. Masalah Oke, rezeki itu semua sudah ada yang ngatur. oke. Jadi kuncinya harus Nah, tetap gerak terus aja gitu ya Bu ya. ya, ya, Oke. itu aja lah. Pokoknya kita berkarya, kita memang bisa, kalau kita berkarya gitu kan nggak harus, karya itu harus bagus atau enggak kan itu relatif ya, Kak ya. Itu yang penting kita terus aja, jangan maksudnya jangan berhenti gitu. Entah itu bagus atau enggak itu kan relatif ya. Ada hanya apa, yang penting kita bisa puas bahwa itu karya kita sendiri gitu. Itu aja Oke. Kak, kalau untuk kalau menurut saya gitu, karena Iya. saya seperti itu juga gitu, jadi memang saya Oke. tidak berpikir harus harus saya itu karya itu harus bagus, harus sempurna gitu, enggak. Karena kalau kita memikirkan itu kita nggak akan jalan gitu, kita kita sepertinya kita udah bagus, nanti ada karya yang bagus lagi, semakin bagus itu nggak akan ada selesainya gitu. Oke. Jadi ya kita ini aja apa, sesuai kemampuan kita gitu. Oke. Pokoknya lakukan yang terbaik versi diri kita Iya, sendiri gitu ya, Bu ya. iya, iya, betul, Oke. iya. Oke, Ibu Lina, terima kasih atas waktunya sudah mau menyempatkan diri untuk menjadi narasumber sharing session pada hari ini ya Bu ya, dan juga banyak Sama-sama ilmu yang Kak. kita ambil dari Ibu gitu untuk apa namanya membangun dan juga mempertahankan usaha kita, khususnya bagaimana kita tetap struggle di era pandemi ini gitu. Nah, sehat Iya. selalu Ibu Lina, semoga usahanya lancar. Amin. 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 Ya, sehat selalu juga ya Oke. Kak. Iya, Tambah makasih Bu sukses Lina. untuk dialogi. Oke, Sukses terima selalu. kasih. Oke, terima kasih Bu Lina. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke. wabarakatuh.